100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Sudah 100 hari lebih Presiden Prabowo memerintah. Pertanyaan penting dan kritis kita adalah, pertanyaannya, sudah sejauh mana Presiden Prabowo berhasil melepaskan diri dari cengkeraman mantan Presiden Joko Widodo? Dari cengkeraman mantan Presiden Jokowi? Menurut kalian, sudah sejauh mana Presiden Prabowo sudah bisa memerintah secara mandiri dan terlepas dari pengaruh besar Pak Jokowi serta jejaringnya yang masih bercokol kuat di pemerintahan sekarang ini? Kalau menurut kalian gimana? Sudah sejauh mana Pak Prabowo sudah bisa terlepas dari pengaruh dan cawe-cawe Pak Jokowi? Apakah aksi tegas Presiden Prabowo soal pagar laut PIK merupakan indikasi kuat kalau posisi Presiden Prabowo sudah semakin kuat dan semakin percaya diri? Gimana nih? Tuh Pak Prabowo mengumumkan jajaran pemerintahan yang super gemoy itu, yang super gemuk itu, yang mencapai seratusan posisi itu, pasti banyak yang berpikir kalau pemerintahan ini sangat mengakomodasi kepentingan dan keinginan dari dari mantan Presiden Jokowi. Kabinet Pak Prabowo rasa Jokowi, begitu selentingan yang beredar waktu itu. Dan ketika sindiran ini muncul, kita mendengar pembelaan kalau Pak Prabowo butuh waktu hingga 6 bulan buat membangun pemerintahannya sendiri yang terbebas dari pengaruh dan kepentingan Pak Jokowi, yang waktu itu memang masih begitu kuat. Nah, sekarang setelah 3 bulan berlalu, sudah setengah jalan menuju setengah tahun pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana penilaian kita terhadap upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini? Apakah memang sudah ada tanda-tanda yang positif? Tampaknya kalau kita mau menilai secara objektif, upaya memperkuat posisi dan kekuasaan Pak Prabowo memang sedang berjalan. Upaya buat terus mengecilkan peran dan pengaruh mantan Presiden Jokowi sudah berlangsung. Makin ke sini, Pak Prabowo tampak semakin berani mengambil kebijakan yang melepaskan diri dari pengaruh Pak Jokowi. Manuver terpenting Pak Prabowo adalah perombakan besar-besaran yang dilakukan di jajaran ketentaraan, di jajaran TNI. Kita pastinya sudah membaca berita yang menganalisa kalau orang-orang Jokowi di ketentaraan mulai tersingkir dan terpinggirkan di era kepemimpinan Pak Prabowo. Dan kabar yang beredar, dalam waktu dekat, perombakan di TNI ini bakal dilanjutkan dengan perombakan di jajaran kepolisian. Sudah santer terdengar kalau orang kepercayaan dari Pak Jokowi, yakni Kapolri Listio Sigit, dia bakal kehilangan jabatan menterengnya. Kita belum tahu siapa yang bakal menggantikan Pak Listio. Tapi yang pasti manuver ini bakal benar-benar menutup pintu buat cawe-cawe Pak Jokowi di kepolisian. Pak Prabowo bakal memilih sosok Kapolri yang 100% bisa dia percaya kalau loyalitasnya hanya kepada dirinya saja, hanya kepada pemerintahannya saja. Lalu ada juga soal IKN, soal Ibu Kota Nusantara. Kita tahu Pak Prabowo sudah memotong habis anggaran pembangunan IKN hingga cuma tinggal sekitar 40 triliun saja buat kurun waktu 5 tahun ke depan. Bandingkan angka ini dengan kucuran dana di era Pak Jokowi yang mencapai sekitar 70 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun saja. Padahal menurut hitungan awal, penuntasan IKN membutuhkan anggaran hingga sekitar 450 triliun. Sudah pasti, kita boleh yakin IKN nggak bakal selesai di tahun 2029 nanti, di akhir masa pemerintahan Pak Prabowo. Yang juga kita baca di pemberitaan, Pak Prabowo sudah memerintahkan agar diadakan kajian ulang terhadap desain IKN. Desain IKN harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipangkas habis tadi. Soal apakah kelak Pak Prabowo bakal berkantor di IKN, ini jadi pertanyaan yang sekarang sulit buat kita jawab. Bahkan soal kepastian ASN pindah ke IKN saja, sekarang soal itu pun kembali jadi tanda tanya besar. Hal terakhir yang perlu kita bahas adalah soal PSN dan pagar laut di Banten Utara. Sangat bisa jadi
Perintah Pak Prabowo supaya daftar proyek strategis nasional ditinjau ulang dan pagar laut di Banten Utara dibongkar habis oleh pasukan TNI Angkatan Laut. Sangat bisa jadi ini adalah unjuk kekuatan dari Presiden Prabowo. Sebuah proyek yang dilindungi di era pemerintahan Pak Jokowi bisa dibatalkan dan bahkan dihancurkan di era Pak Prabowo. Ini bisa jadi adalah sebuah simbol unjuk kekuatan dan kekuasaan dari Presiden Prabowo. Ini bisa jadi merupakan sebuah peringatan kepada para pengusaha, kepada siapa saja, kalau sekarang yang berkuasa adalah Presiden Prabowo. Makanya nih, pengusaha yang dulu sangat ditakuti seperti Aguan saja, yang dulu dijuluki sebagai kepalanya dari 9 naga, dia tetap bisa dibuat gak berkutik sama pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Melihat sepak terjang Pak Prabowo dalam 3 bulan terakhir, yakinkah kalian kalau Presiden Prabowo memang sedang melepaskan diri dari pengaruh dan cengkeraman mantan Presiden Jokowi? Nah, pertanyaan penting berikutnya dari sini. Melihat manuver-manuver. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini yang membahas seputar politik. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, kita sudah melihat video sebelumnya. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk membaca komentar-komentar pada netizen yang menanggapi video yang sebelumnya kita lihat. Ya, kita mulai dari Soeyin No. Prabowo harus pilih Kapolri pengganti Sigit yang berkarakter seperti Susno Duaji atau Hungeng. Pak Prabowo harus menangkapi para menteri-menteri yang terlibat korupsi di era Jokowi, terutama yang terlibat pemagaran laut di mana-mana tersebut. Ya, kita lanjut dengan Agus. Pak Prabowo harus segera mengganti menteri-menteri titipan Jokowi supaya kinerja pemerintah Pak Prabowo berjalan dengan baik. Bapak Prabowo harus berpihak pada rakyat. Rakyat Indonesia sangat mendukung ketegasan Prabowo. Kami rakyat Indonesia siap mendukungmu. Alhamdulillah, semoga Pak Prabowo sehat terus dan semakin tegas demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berjuang terus demi kebenaran, doa rakyatmu besertamu. Pak Prabowo jangan takut, oligarki sapu bersih saja, rakyat ada di belakang Pak Prabowo. Saya bangga dengan Presiden Prabowo. Lanjutkan bersih-bersihnya. Jangan takut, ada rakyat pendukungmu. Momen sangat tepat untuk Presiden Prabowo Subianto untuk bongkar dalangnya dan yang bertanggung jawab soal pagar laut. Rakyatnya selalu bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apapun isunya, beliau yang akan memperbaiki Indonesia. Beliau tidak boleh terpengaruh oleh siapapun agar cita-citanya untuk kemajuan bangsa, negara secepatnya terwujud. Semoga beliau tetap kuat, sehat, selalu dalam lindungan Allah. Mengidolakan pemimpin terkuruk di dunia, apa kata dunia? Salam posisi Arsi. Alhamdulillah Presidenku NKRI berada di seluruh rakyat Indonesia agar NKRI bisa hidup gemah, ripah, loh jinawi, amin ya Allah. Harus dibersihkan ante-ante Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo.
Ini baru Indonesia dipimpin oleh orang yang tepat dengan harapan rakyat untuk mewujudkan bangsa yang makmur dan sejahtera. Ya, kita lanjut dengan komentar Ujang. Bukan untuk kekuatan, kekuasaan, tapi Pak Prabowo menjunjung tinggi keadilan, kemajuan bangsa dan menjaga keutuhan NKRI atau kedaulatan NKRI. Gaspol, saatnya Prabowo tinggalkan Jokowi. Prabowo bukanlah orang yang bisa dikendalikan Mulyono, hanya perlahan dia melepasnya. Aku bangga punya pemimpin yang tegas dan berwibawa. Saya tidak salah pilih, maju terus, pantang mundur Bapak tercinta, Bapak Prabowo Subianto. Semoga selalu sehat. Ya, kita lanjut dengan komentar Hafiz. Permainan Pak Prabowo halus, tapi pasti bagaikan bara dalam sekam, pelan-pelan sampai habis ke akar-akarnya. Semoga Presiden Prabowo mau bersihkan manusia Jokowi yang selalu memberi masukan ke Jokowi. Kalau Prabowo mau tinggalkan Jokowi, itu bukan pengkhianat, tapi gentleman. Gentleman ya, bukan gentleman. Baguslah, semoga Pak Prabowo maju terus, bisa bersih-bersih di kabinetnya. Saya doakan semoga bisa menjadi presiden yang berhasil, bisa merubah manusia Indonesia jadi orang baik. Selamat, Mas, aku doakan. Prabowo harus berani menangkap yang melakukan pelanggaran hukum di sekitar internal istana, termaksud mantan Presiden ke-7 dan menyelesaikan kasus si Fufu Fafa yang masih bikin gaduh. Ya, kita baca komentar terakhir dari teman kita Anwar. Mestinya sebagai presiden siapapun itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, agar presiden mendapat kepercayaan dari dukungan rakyat sehingga dapat menjalankan amanah, khususnya dalam penegakan hukum yang saat ini menjadi permasalahan negara karena hukum disandarkan hanya milik penguasa untuk memperagakan kekuasaan. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa di-share, klik, dan subscribe. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.